Assalamualaikum Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Said Munandar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekalis dari SDN 11 Rupat. Sebelumnya mohon izin Pak dan terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini saya ingin mewawancara Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 11 Rupat terkait dilema etika dan rujukan moral, di mana dalam hal ini kami calon guru penggerak akan menyelesaikan modul 3.1 demonstrasi konseptual terkait dilema etika dan rujukan moral, di mana dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Mohon studi kiranya Bapak menjawab sesuai dengan apa yang Bapak alami. Boleh Pak? Boleh. Baik, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih Bapak Said Munandar. Sekarang sedang menjalani proses penggerak. Jadi sebuah langkah yang positif yang saya datangi kepada saya sebagai pimpinan dari SD 11 sebagai kepala sekolah. Tentunya saya juga ingin ada dampak positifnya sebagai pimpinan yang guru sini, guru SD 11 pada khususnya yang mengikuti program penggerak, maka ada hasil ini. Bapak Said Munandar ini membuat selangkah dialog atau wawancara pada saya. Insyaallah melalui wawancara sebuah pertanyaan mungkin yang saya jawab tidak memuaskan dan mungkin juga ada pendapat-pendapat baru dari pendapat-pendapat yang telah menjadi rumusan para pakar dan para ahli. Ya. Tadi ada sebuah pertanyaan mengidentifikasi masalah tentang etika. Salah saya itu tadi ya. Dilema etika, rujukan moral. Tentunya kita untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini atau rujukan moral ini, tentunya yang perlu kita perhatikan di dalamnya kan ada atensi atau perhatian masalah etika ini yang kita perhatikan yang kurang terhadap persoalan tentang dilema etika ini. Karena biasanya kalau sudah berbicara tentang dilema etika ini atau kita rujukan moral itu, tentu biasanya ada dua pilihan yang kita lihat, apakah ini bisa mudarat atau ini bisa manfaat, atau ini negatif, ini positif. Maka sebelumnya tentu ada identifikasi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu bagaimana soal menyikapi dilema etika itu mungkin yang pasti terjadi di depan kita dan dalam proses seorang guru terhadap anak, kepala sekolah terhadap bawahan dan terhadap juga anak-anak didik di sekolah. Kemudian yang kedua tentu harus diidentifikasi yang harus kita lihat pengetahuan dan pemahaman ya akan makna daripada persoalan itu sebagai implikasi tentang dilema itu sendiri, dilema etika itu sendiri. Tentu berkaitan dengan situasi. Tidak fenomenanya terus ada, kita harus buat istilah setiap hari. Tapi ada situasi, ada kondisi yang harus menjadi rujukan supaya kita bisa mengambil keputusan. Yang ketiganya, kita identifikasikan tentu munculnya ini dari perilaku. Dari perilaku yang sangat permisif. Apa itu? Ada pihak lain. Misalkan kejadian etika itu ada yang kita ambil etika yang tidak patut. Bahasanya kejadian itu sangat tidak patut
dalam pembentukan moral baik kita seorang guru maupun pada anak. Jadi permisifnya apa? Di dalamnya ada pembelaan. Sementara kita ingin merubah dia. Nah ini yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ini cara kita bisa bagaimana penerapan pelayanan kita dan ketransparan kita dan juga cara untuk tidak menghindari, dan kita harus menghindari penekanan bersifatnya manual ataupun yang sifatnya pertemuan fisik. Itu kita hindari. Kenapa? Karena kita ingin merubah dua persoalan yang kita akan mengambil sebuah keputusan. Itu ada 4 menurut saya, dan saya ambil dari para pakar-pakar juga. Tak mungkin saya ini melarang sendiri. Ini itu tentang identifikasi yang harus kita perhatikan dalam kita merumut tentang dilema etika dan budikan moral. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti setiap masalah yang memang dalam masalah itu ada dilema etika, sama-sama masalah itu benar, tapi bertentangan ya Pak ya. Bertentangan. Jadi di sini dimana seorang pimpinan itu harus betul-betul bijaksana dalam memutuskan sebuah masalah yang masalah itu ada dilemanya Pak. Baik. Kemudian Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau kita melihat yang ini sebuah keniscayaan yang tidak bermanfaat, yang ini bermanfaat, itu mudah, betul, ya kan, ambil keputusan. Tapi sekarang dua-duanya dipandang zahir ini sama-sama baik. Lalu bagaimana kebijakan untuk mengambil keputusan? Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan itu kita harus melihat bagaimana paradigma. Baik kita sebagai guru, kita sebagai pimpinan, apalagi saya sebagai pimpinan mengambil keputusan. Mungkin saya bisa contoh dulu. Ada sesuatu kegiatan seorang guru ingin membuat kegiatan ekstrakurikuler itu sesudah jam pembelajaran berakhir, dia ingin melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu di pihak lain, pihak sekolah ada menyediakan waktu ekstrakurikuler itu ada waktu sendiri dan dua keputusan jadinya. Padahal semua baik. Nah, maka dari itu kebijakan itu kita harus tinjau dari kalau saya merumuskan itu, mengambil keputusan itu, tentu saya mulai dari tidak dari saya sendiri. Saya mulai dari mufakat dan musyawarah. Dan musyawarah kepada warga sekolah, terutama dengan guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah, yang mungkin pemikiran kita yang menurut saya ya begini, menurut guru begini, bisa kita satukan, maka itu menimbulkan sebuah keputusan yang baik. Dan itu kita mengambil keputusan pun lihat yang mana lebih manfaatnya dengan mudaratnya. Padahal sama baik nilai zahir. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Intinya harus dipertimbangkan dengan sana ya Pak ya. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih dipentingkan ya dari dua masalah yang sama-sama benar ini. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Namun demikian, setiap suatu masalah kita merumuskan mengambil keputusan, tentu ada langkah. Ada langkah kebijakan kita mengambil keputusan itu betul-betul bisa
menjadi manfaat baik dalam organisasi kita, jelas di sekolah ya di sekolah, dan bisa dimanfaat oleh warga-warga sekolah lain. Ada langkah-langkah. Di sini saya buat ada 7 langkah itu minimal. Minimalnya. Ya, minimal. Jadi bisa lebih ya. Bisa lebih. Jadi langkah pertama itu tadi kita mengawali, kita harus melihat, mengidentifikasi dulu permasalahan. Bagaimana sebagai pemimpin, etisnya atau harusnya bagaimana? Itu mengumpul semua informasi yang terkait supaya keputusan kita itu tidak mengambang-ambang. Apa persoalannya? Maka kita ambil, kita identifikasi masalah. Dan kedua, kita punya langkah. Setelah kita mengidentifikasi masalah itu, kita rumuskan apa permasalahan-permasalahan yang terkait tadi sebagai informasi, kita kumpulkan semua data. Lalu kita yang keduanya kita sesuaikan dengan penerapan kode etik yang ada di sekolah kita. Kita punya kode etik. Kita identifikasi kita begini. Lalu kita lihat kode etik yang berlaku di sekolah kita. Kita bicara sekolah ya, atau organisasi kita. Kemudian yang ketiga itu bisa lihat bagaimana kalau kita menetapkan, maka kita lihat sifat dan dimensi daripada dilema etik itu. Ada sifat dan dimensi bagaimana dilema etik itu, yang mana juga kita harus sebagai pimpinan itu melakukannya dengan cara tentunya berdiskusi dan berbicara, berdiskusi, lalu dengan siapa? Tentu dengan warga sekolah, teman sejawat. Warga sekolah, teman sejawat, atau kalau perlu kita punya atasan. Menurut saya punya atasan, nanti kita ya, bisa seperti bisa ke koordinator wilayah kita sebagai pimpinan. Jadi supaya keputusan ini kita ambil betul-betul tidak sepihak. Kemudian yang keempat itu ada, tentu tadi sesuai dengan kita tidak sendiri, kita melibatkan pihak lain. Dalam hal ini tindakan yang dapat kita ambil itu untuk pada pihak lain ini, semoga apa yang kita buat di sini bukan keputusan, memang itu untuk keputusan kita sebagai pimpinan, tapi kita diakui keputusan itu karena kita melibatkan juga orang lain, yang nantinya orang lain itu bukan artinya memonitoring kita atau mendikte kita, bukan, tapi dia mengakui dengan keputusan itu, karena dia pendapat dia kita tampung banyak pendapat tadi yang lain, dia mengakui keputusan kita itu bisa keputusan bermanfaat untuk orang ramai, walaupun untuk organisasi kita atau sekolah kita tadi. Dan yang kelima, langkah-langkahnya dari identifikasi itu tadi, kita harus konsekuensi. Artinya kita harus, apapun yang timbul, yang akan terjadi, itu kita konsekuensi. Jangan kita, bahasa orang sekarang apa namanya, mencela. Tiba saat kita putuskan, tiba ini kita ada lagi ini, itu tidak konsekuensi. Atau yang ada komitmen kita lah, komitmen kita. Dan yang keenam, tentunya setelah kita lakukan semua jadi, kita identifikasi masalahnya, apa segala, kita kumpulkan, menerapkan kode etik sesuai dengan kode etik. Kemudian kita tahu sifat dan dimensi yang masalah kita putuskan. Kemudian kita libatkan orang lain. Kemudian kita komitmen. Tentu yang keenam ini kita harus ada evaluasi. Kenapa? Karena ini kan berlanjut, kontinu, bukan untuk sesaat. Bisa jadi yang kita ambil keputusan ini, menurut kita kemarin sudah menggunakan pihak lain, sudah musyawarah dan kita memutuskan ini sudah baik. Tapi kita punya evaluasi, mana tahu ada yang bisa kita tambah lagi, ada yang bisa mungkin yang sangat jadi kemana nanti kami
yang tidak mungkin ada perubahan dengan sesuai perkembangan zaman. Nah, itu. Jadi kita harus ada evaluasi. Terus yang terakhir, jadi minimal 7 saya bilang tadi kan. 7. Yang terakhir, tentunya setelah kita begitu banyak 6 poin tadi, yang terakhir ini menurut saya itu kita harus implementasikan tindakan yang dipilih itu harus tindak lanjutnya harus sesuai dengan situasi dan melihat apakah pikiran yang kita buat itu sebelumnya atau sesudahnya memang benar-benar terjadi atau mendekati sebuah pikiran yang diakui oleh orang banyak dan bisa dipahami oleh orang banyak. Artinya implementasi ya. Itu yang bisa saya jawab tentang langkah-langkah keputusan tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dari jawaban Bapak bisa saya tangkap bahwa minimal ada 7. Ya. Berarti ada banyak sekali langkah-langkah untuk penyelesaian masalah ya Pak ya? Dan mungkin lebih. Bisa jadi lebih. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ada hal memang kalau kita mengambil sebuah keputusan itu tentang dilema etika nih ya, keputusan banyak nih. Keputusan musyawarah kita politik dan gini kan. Nah, itu jelasnya kita harus mengenal dengan nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai-nilai ya. Hal-hal efektif dalam penyelesaian kasus dilema etika. Itu dari artinya yang waktu yang sesuai, kondisi yang sesuai, ya kan? Ya. Jadi tentunya pertama itu saya melihat kita mengenali nilai-nilai yang kita ambil itu untuk kita terapkan menjadi sebuah kebijakan sehingga menjadi sebuah keputusan. Dan yang kedua, kita harus menentukan. Nah itu tadi, walaupun kita berpihak kepada yang lain, kita harus menentukan siapa dan siapa terlibat dalam situasi ini. Kemudian juga kita harus seperti tadi, bahwa kita juga tidak terlepas juga dengan fakta-fakta, memperhatikan fakta-fakta, mengumpulkan, jelasnya mengumpulkan. Kemudian kita melihat yang berikutnya, ada pengujian kebenaran atau kesalahan. Ya. Karena dua-duanya ini benar, tapi ada pengujiannya juga, supaya yang mana lebih dominan. Jadi, gitu. Ada pengujian. Kemudian lalu kita harus juga melihat paradigma. Paradigma. Tadi ada menyebut kan? Ada paradigma. Ini paradigma. Paradigma yang kita lihat adalah kebenarannya. Lawan benar itu tentu tidak benar. Lawan kuat itu lemah gitu ya. Jadi itulah dia. Kemudian berikutnya, tapi mungkin banyak mungkin, memang saya beberapa aja. Kemudian kedua ada kita harus menanamkan prinsip atau solusi. Ada resolusi, prinsip atau ada solusi. Terus berikutnya ada kalau memang itu, dan ini harus berat tidak berat, ada investigasi. Tentunya terakhir ya kita buat putusan yang memutuskan. Nah tentunya akhir dari semuanya itu ada namanya keputusan, ada namanya refleksi. Ya, ada refleksi. Ini tuh yang bisa saya tangkap, saya jawab. Hal-hal efektif dalam penyelesaian kasus dilema etika ini ada banyak ya Pak ya? Ada banyak. Dalam hal ini Bapak menyebutkan beberapa, di mana ada waktu yang sesuai, yang efisien ya. Kemudian memunculkan siapa yang terlibat dalam hal ini,
mengumpulkan fakta-fakta, kemudian kebenaran atau kesalahan, kemudian paradigma, prinsip resolusi, investigasi, memutuskan akhirnya, dan terakhir adalah merefleksikan masalah apa putusan yang sudah Bapak ambil. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ini tantangannya Pak. Tadi hal-hal yang efektif, sekarang tantangan dalam pengambilan keputusan itu. Kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan itu ada tantangan nggak Pak? Yang jelas yang namanya sebuah keputusan pasti ada tantangannya. Cuma tergantung sedikit atau banyak itu. Di sini saya buat sedikit aja. Ya. Tantangannya mungkin kurang untuk menemukan masalah itu, mengidentifikasi itu kurang menggunakan waktu yang efektif. Itu jadi kurang menggunakan waktu secara efektif. Tapi menggunakan waktu itu tidak efektif. Kemudian kurangnya dari pihak lain untuk terlalu menanggapi dengan serius, tidak menanggapi dengan serius. Kita kan menggunakan pihak lain. Iya. Kadang-kadang tidak serius. Di pihak lain itu kurang serius. Jadi pihak lain itu kurang serius dalam mencari pendapat untuk memutuskan sebuah keputusan. Dan yang ketiga, selalu membelakangi tentang masalah evaluasi yang sudah kita buat. Kita jarang tidak efektif mengevaluasi apa keputusan itu. Jadi kendala. Bukan setelah memutuskan, saat kita mau memutuskan itu kita tidak kurang mengevaluasi dari pendapat-pendapat sebagai kita itu kurang evaluasi dalam mengambil keputusan itu, sehingga itu tidak menjadi sebuah jadi tantangan. Nah, itu jadi tantangan. Dan terakhirnya tentunya sedikitnya kita mengambil pembelajaran yang ada di dalam paradigma itu. Kan ada 4 paradigma itu kemudian sedikit kita mengambil. Jadi kemudian yang terakhir juga mungkin kurang menanam prinsip dalam mengambil keputusan. Ini dulu. Baik, banyak berarti tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan ya. Ada tadi Bapak bilang kurang menggunakan waktu yang efektif ya. Ada pihak-pihak lain yang terlibat mungkin kurang aktif dalam kegiatan kita ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian kurangnya evaluasi kita dalam menerapkan keputusan itu ya Pak ya. Dan sedikitnya mengambil pembelajaran dalam paradigma yang ada. Dan terakhir yang Bapak tadi kurang menerapkan prinsip penyelesaian masalah ya. Baik. Dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Semoga dengan tantangan ini lebih lagi membuat Bapak lebih tegas ya Pak ya, lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian Pak ada beberapa sedikit lagi pertanyaan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait jadwal penyelesaian masalah Pak, apakah Bapak punya jadwal, tertata ada waktu-waktunya, atau Bapak langsung di tempat secara reflektif gitu Pak? Jadi dalam hal ini ada saya melakukan bisa di tempat juga menggunakan waktu yang memungkinkan. Kemudian ada waktu beda masalah beda cara Pak ya. Jadi ada permasalahan, kita ambil keputusan itu menggunakan waktu yang langsung. Tidak semestinya kejadian langsung keputusan.
ada yang waktu yang tapi waktu yang kita perlukan seperti yang pertama tadi itu waktu-waktu yang ada kejadian kita ambil keputusan pada saat itu, tapi situasi itu kan waktunya mungkin ya namanya masalahnya tidak begitu terlalu rumit. Mungkin kita tidak perlu banyak berkonsultasi dengan siapa-siapa. Nah, ada yang harus pakai waktu kita khususkan waktu-waktu. Semoga kita memerlukan ini. Kalau kita tidak membuat waktu yang tertentu, sementara masalah kita ini rumit. Padahal baik dua-duanya. Dan namanya masalah etik. Nah, jadi kita perlu orang ini, perlu teman sejawat, perlu warga sekolah itu semua. Jadi ada waktu khusus yang kita sediakan. Baik, tentang jadwal ini Pak, tergantung kasus ya Pak ya. Tergantung kasus. Kasusnya besar, itu harus dijadwalkan dan dirapatkan, dimusyawarahkan ya Pak ya. Nah, ya. Kalau kasusnya kecil, bisa langsung diselesaikan. Baik. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tidak? Ini faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau ada orang-orang yang selama ini menjadi yang memfasilitasi Bapak untuk menyelesaikan masalah, mempermudah Bapak dalam masalah? Tentu pasti ada. Ya, ada ya. Itu dan tentunya tadi ada seseorang di antara ramai teman sejawat kita atau anggota warga khususnya kita di sekolah, ada di antara satunya yaitu yang bisa mengambil yang membantu kita yang sangat dominan, bukan membanding-bandingkan, tapi ada yang dominan yang betul-betul bisa membantu kita karena mungkin dia gunakan waktu-waktu yang baik, ya, dia gunakan situasi yang baik, dia memanfaatkan suatu kebijakan yang baik, dia membantu kita. Ya, keputusan itu artinya kontribusi dari orang itu yang membantu kita cukup besar. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, tentu banyak sekali pembelajarannya. Yang pertama, pembelajaran saya tentang keputusan dilema etik ini atau keputusan moral ini, tentu kita mengerti tentang bagaimana atensi atau perhatian terhadap beberapa faktor yang kita ambil menjadikan sebuah tindakan. Itu ada pembelajaran yang seperti saya bisa mengambil keputusan itu dengan menggunakan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Jadi dan juga pembelajarannya itu bisa saya ambil, saya membuat keputusan bisa menjadi sebuah resolusi, ya, sebuah solusi. Saya itu bisa menjadi sebuah solusi yang bisa saya manfaatkan untuk yang berkelanjutan, kemudian dan juga pembelajaran bagaimana merekrut. Jadi artinya dia tidak kaku di situ, ada masalah cukup di situ aja, tapi jadi pelajaran untuk kita berikutnya. Karena hidup ini baik diri sendiri, berorganisasi, apalagi kita sekolah, tidak ada itu tidak punya dilema. Pasti. Kalau dilema baik dengan buruk itu mudah. Tapi yang baik sama baik itu sulit. Nah, satu sisi, saya contohkan dulu, Bapak Said Munanda, ini tugas wajib di sekolah mengajar anak. Satu sisi, ini tugas negara untuk turut menggerak. Dua-duanya benar. Suasana begini. Jadi saya mengambil keputusan apakah hanya menurut kehendak saya, itu
nggak bisa. Harus kita ada waktu-waktu yang kita gunakan, harus ada musyawarah dan mufakat. Jadi itulah pembelajaran yang dapat saya petik. Lebih banyak lagi pembelajaran yang bisa menjadi motivasi dalam saya mengambil keputusan, apalagi saya sekarang ini masih dipercaya untuk menjadi pimpinan sebagai motivator ya bagi warga sekolah, juga menjadi panutan. Itu harus saya tanamkan semua dalam diri saya. Jadi mungkin itu Pak Said yang dapat saya jawab. Ya mungkin banyak lagi, mungkin yang lebih baik yang untuk diterapkan dalam mengambil sebuah keputusan dari dilema etika atau kedudukan moral. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa pembelajaran yang saya kita ambil ya Pak ya, Iya. dari pengambilan keputusan terkait dilema etika dan wujudan moral. Di mana dalam hal ini tadi Bapak ada pembelajaran menjadi lebih perhatian dalam sebuah kasus itu, kemudian bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana lagi ya Pak ya. Iya. Kemudian mengambil keputusan menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu ada resolusi ke depan dan ada refleksi, dan terakhir itu juga bisa menjadi motivasi bagi Bapak sendiri dan juga bagi orang-orang yang lain, khususnya guru-guru di bawah naungan Bapak. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dalam wawancara ini. Semoga bisa membantu saya dalam pembelajaran ini dan bisa saya aplikasikan di lapangan nanti. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nah, terima kasih juga ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jufrizal SPD MPD, Kepala Sekolah SDN 2 Upas. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Said Munandar, ya. CGP Angkatan 10 Kabupaten Betalis dari SDN 11 Upas. Dalam hal ini mohon izin kepada Bapak minta waktu sebentar untuk saya wawancarai dalam rangka menyelesaikan demonstrasi konstekstual modul 3.1, di mana di sana ada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pimpinan. Dalam hal ini, di mana dalam pengambilan keputusan itu kita berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 kebijakan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, saya mohon waktu dan kesempatan. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia Pak Said. Terima kasih, Pak. Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Said untuk tugas modul 3.1 ini? Silakan Pak Said. Baik, dalam hal ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nanti saya mohon kesediaan Bapak untuk menjawabnya. Ya. Yang pertama, langsung ya Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Said. Saya selaku pimpinan di SD 2 Rupan ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya melihat kasus tersebut dari berbagai sisi dulu. Nilai-nilai apa saja yang bertentangan pada kasus tersebut. Apabila kasus ini terdapat 2 nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut saya kategorikan dalam dilema etika. Sementara apabila kasus ini terdapat nilai benar dan salahnya, mungkin kasus ini saya anggap sebagai bujukan moral. Nah, apakah kasus tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita? Itu saja Pak Said. Baik, terima kasih Pak. Bisa saya simpulkan bahwa dalam menyelesaikan kasus atau mengidentifikasi kasus-kasus, harus kita tahu dulu apakah kasus itu dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya, bertentangan atau tidak, salah atau benarnya gitu ya Pak. Baik, selama ini Pak, bagaimana
Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, begini Pak Said, menurut saya selaku pimpinan, dalam pengambilan keputusan ini, apabila terdapat kepentingan yang sama-sama benar, maka sebagai kepala sekolah saya akan berusaha mempertimbangkan hal-hal penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Saya akan meninjau kembali dari peraturan yang sudah ada serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Selain itu, Pak Said, pengambilan keputusan ini harus berfokus kepada kepentingan murid, bukan kepentingan kita selaku pihak sekolah. Nah, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, serta dapat nantinya kita selaku pihak sekolah bertanggungjawabkan. Nah, intinya setiap keputusan yang diambil harus merujuk kepada berpihak pada murid ya Pak ya? Ya. Baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus atau memutuskan sebuah keputusan? Ya. Mungkin langkah pertama ini Pak Said, saya selaku pimpinan cari tahu dulu apa penyebab dari permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mungkin saya akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Mungkin yang ketiga, saya akan melihat kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Mungkin selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan kawan-kawan guru karena meskipun saya selaku pimpinan di sini, keputusan itu bukan berpihak pada saya sendiri. Saya tetap karena Pak Said kita tanpa berkolaborasi dengan pihak guru, apapun ceritanya tidak akan terselesaikan. Mungkin kasus ini yang bisa saya angkat ini tentang mungkin anak berkebutuhan khusus, karena yang tahu itu mungkin gurunya. Saya selaku pimpinan mungkin cuma sepintas, tapi yang tahu di dalam itu gurunya, guru kelasnya maupun guru bidang studinya. Dan terakhir mungkin saya akan merefleksi apakah keputusan yang saya ambil tadi sudah sesuai dengan permasalahan atau tidak. Bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Luar biasa jawabannya ya Pak ya. Banyak sekali langkah-langkah yang Bapak terapkan ya Pak ya. Mengidentifikasi kasus, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lebih tahu tentang situasi anak, dan juga ada evaluasi dan refleksi ya Pak ya. Agar nanti keputusan itu bagus atau tidak ya. Baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tergolong dilema etika, hal yang saya anggap efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama. Nah, nanti selanjutnya Pak Said, keputusan yang saya ambil akan dipertimbangkan kebermanfaatannya bagi murid, murid dan bagi orang yang banyak dapat dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Oke, berarti meninjau hal-hal yang bersifat kebajikan ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan yang efektif ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, adapun tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini adalah dalam mencari solusi terbaik. Jadi solusi terbaik dari kasus ini, karena dalam dilema etika ini terdapat dua nilai kebenaran dan kita harus memilih salah satu di antaranya. Nilai tersebut yang kita anggap pilihan terbaik Pak Said. Jadi pilihan kita ini kita anggap pilihan terbaik, dan selanjutnya pilihan yang
akan kita ambil nantinya akan dapat menguntungkan dua belah pihak. Nah, jadi keputusan yang nantinya kita ambil dari pihak sekolah atau yang lain dapat saling menguntungkan, Pak Said. Jadi tidak menguntungkan satu pihak. Betul. Berarti itu tantangan ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan itu bagaimana bisa memilah jangan sampai ada yang dirugikan ya Pak ya, harus sama-sama menguntungkan dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan tantangan yang berat ya Pak ya. Baik, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, begini Pak Said, dalam menyelesaikan kasus atau dilema etika tadi, saya akan memilih atau saya akan melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Oke, jadi jika kasusnya masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Tapi ketika kasus ini terlihat rumit atau saya perlu mengumpulkan data, saya akan selesaikan dan saya akan buat jadwalnya. Jadi saya akan melihat dulu dari kasus ini tadi, ketika dia sifatnya ringan, masih ringan, mungkin kasus ini nggak akan selesai secepatnya. Tapi ketika kasus ini terlalu rumit, mungkin akan saya jadwalkan, saya akan pertimbangkan dan cari fakta-faktanya tentang kasus yang kita jumpai, Pak Said. Baik. Intinya berarti Pak, setiap kasus itu kita lihat dulu kasusnya Pak ya. Kalau kasusnya ringan, bisa Bapak selesaikan dalam waktu segera, dan Bapak selesaikan. Tapi kalau kasusnya besar, berarti harus dijadwalkan ya Pak ya, untuk mengumpulkan data, musyawarah dulu dengan yang terlibat dan sebagainya Pak ya. Baik, kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, itu yang saya bilang dari awal tadi Pak Said, karena saya di sekolah ini sifatnya bukan saya sendiri, meskipun keputusan di akhir itu di tangan saya, tapi saya tetap berbicara dengan stakeholder, rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini tentang kasus atau dilema etika yang ada di sekolah ini. Jadi keputusan nantinya yang saya ambil tidak keputusan dari saya sendiri. Jadi tetap rekan-rekan sejawat atau yang lainnya saling berkolaborasi Pak Said tentang ketika kita menyumpai atau menemui beberapa kasus atau satu kasus. Baik, berarti faktor yang mendukung adalah rekan sejawat atau berkolaborasi dengan rekan-rekan ya Pak ya, agar bisa menemukan solusi-solusi yang bijaksana dalam pengambilan keputusan. Nah kemudian Pak, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ke saya pada hari ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika ini Pak? Oke. Baik Pak Said, pembelajaran yang dapat saya petik selaku pimpinan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini adalah pengambilan keputusan ini adalah sebagai saya selaku kepala sekolah, saya perlu mempertimbangkan sebuah keputusan yang saya ambil, apalagi kasus yang memuat dilema etika Pak Said. Jadi saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar bisa membuat keputusan yang tepat, agar berpihak untuk kebaikan bersama. Jadi keputusan ini akan saya pertimbangkan sebuah keputusan yang diambil, apalagi kasus yang saya muat tadi tentang dilema etika. Jadi saya akan berpihak untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan orang lain lah intinya Pak saya. Dan keputusan yang saya ambil tidak merugikan kedua belah pihak. Baik, luar biasa Pak cara Bapak dalam pengambilan keputusan, baik itu terkait dilema etika maupun rujukan moral. Dalam pengambilan keputusan ini lebih mementingkan kebaikan bersama, tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Baik, luar biasa. Semoga apapun yang Bapak ambil keputusan itu menjadi bijaksana ya Pak ya, tidak merugikan orang lain dan bisa menguntungkan atau menjadi kebaikan bagi semua pihak. Baik, itu saja Pak yang dapat saya tanyakan.
terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.